Hello everyone, welcome to my channel Yase Official. Ayo belajar mengenal perangkat keras. Jadi, perangkat keras itu apa sih? Perangkat keras atau biasa dikenal dengan sebutan hardware merupakan perangkat yang memiliki bentuk fisik secara nyata dan dapat diraba dan dilihat. Perangkat keras dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu perangkat masukan atau input, perangkat keluaran atau output, dan pemproses atau prosesor, memori dan penyimpanan atau storage. Pertama, perangkat masukan atau input device. Salah satunya ada mouse atau tikus. Mouse digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer serta mengeksekusi perintah. Pengoperasian mouse dapat dengan beberapa cara. Yang pertama, tunjuk atau poin, yaitu dengan memposisikan mouse akan menunjuk ke suatu objek antarmuka di layar komputer. Yang kedua, ada klik kiri atau left click, menekan tombol kiri mouse sekali. Klik ganda atau double click, menekan tombol mouse 2 kali. Klik kanan atau right click, menekan tombol kanan mouse 1 kali. Seret atau drag, yaitu menekan tombol kiri mouse sekali dan tahan sambil digeser sampai pada tempat yang diinginkan, kemudian dilepas. Biasanya, drag ini digunakan untuk memindah suatu objek seperti gambar, icon, teks, menyorot atau memblok teks, tabel, dan lain-lain. Ada keyboard. Keyboard, atau yang biasa disebut papan ketik, merupakan alat yang digunakan untuk memasukkan karakter ke dalam komputer, memberikan perintah. Karakter biasa berupa huruf, angka, simbol. Keyboard konvensional memiliki beberapa kelompok tombol, yaitu typewriter case, tombol untuk mengetik, terdapat huruf, angka, dan tanda baca. Function case, terdiri atas tombol F1 sampai F12. Numeric keypad, tombol khusus angka, seperti perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Cursor control case, tombol untuk mengendalikan kursor. System case, tombol yang berkaitan dengan sistem. Application case, tombol yang berkaitan dengan aplikasi. Enter case, tombol enter. Adapun tombol-tombol lain seperti delete, insert, print screen, dan lain-lain. Cara kerja keyboard. Yang pertama, ketika tombol keyboard ditekan, maka akan menekan lapisan karet yang ada di bawahnya. Karet tersebut terhubung dengan sebuah chip yang mentransmisikan sinyal. Sinyal yang ditransmisikan berupa kode-kode biner. Data yang berbentuk biner akan diterjemahkan oleh CPU dengan mengacu ke data yang tersimpan pada ROM untuk ditampilkan pada layar monitor. Adapun jenis-jenis keyboard, ada keyboard QWERTY, yakni keyboard dengan tata letak 6 huruf pertama pada papan ketik. Desain QWERTY dibuat agar huruf yang paling umum tidak akan membuat mesin ketik mekanis macet atau berhenti bekerja. Ada keyboard Dvorak yang meletakkan huruf paling umum di tempat yang paling mudah dijangkau. Keyboard game juga meletakkan tombol tertentu untuk akses yang lebih cepat. Ada keyboard Klackenberg yang mengedepankan akses ergonomis di mana keyboard QWERTY dimodifikasi untuk mengurangi beban otot ringan. Ada keyboard Moltron, yaitu keyboard QWERTY yang didesain untuk kenyamanan tangan. Ada keyboard virtual, keyboard QWERTY yang diproyeksikan pada media lain, misalnya layar ponsel, layar komputer. Keyboard ini memungkinkan pengetikan tanpa menggunakan keyboard secara fisik. Yang ketiga, ada scanner. Scanner itu digunakan untuk memindai atau menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, foto, tulisan yang menggunakan alat pembaca optical data reader. Cara kerja scanner adalah dengan menempatkan sebuah objek di atas kaca scanner yang kemudian akan dibaca oleh optical data reader dan mengirimkan ke komputer. Ada joystick yang digunakan untuk memainkan permainan atau game video yang menggunakan lebih dari satu tombol. Joystick digunakan untuk mengarahkan kursor pada layar permainan. Terus ada microphone, perangkat yang mengkonversi suara menjadi sinyal elektrik. Perangkat ini digunakan untuk memasukkan suara ke komputer. Suara tersebut dapat direkam sebagai perintah untuk komputer atau diteruskan melalui media komunikasi antar komputer. Ada barcode reader atau barcode scanner. Barcode reader adalah pemindai optis yang mengubah kode bar menjadi data elektrik dan mengirimkannya ke komputer dengan format data yang sederhana. Data atau perintah yang diterima dari komputer akan diproses oleh pemroses komputer. Salah satunya, yang pertama adalah CPU. CPU merupakan perangkat utama dari komputer yang bertugas untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer seperti operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input-output dasar. CPU memiliki 3 komponen, yang antara lain register, unit kendali kontrol unit, dan unit logika aritmatika.
CPU merupakan otak dan jantung fisik dari sistem komputer yang menghubungkannya dengan berbagai peralatan periferal, termasuk peranti input-output dan unit penyimpanan sekunder. Di komputer, CPU terdapat pada chip sirkuit yang terintegrasi yang disebut prosesor, main prosesor, central processor, atau microprosesor. Yang kedua, ada RAM, Random Access Memory, yaitu jenis memori yang sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang memproses data atau mengeksekusi perintah. Saat data dari file di penyimpanan sekunder akan dimuat ke CPU untuk diolah, data tersebut akan dimuat di RAM agar dapat diproses lebih cepat. Contoh, saat akan memanipulasi gambar gedung, maka gambar tersebut akan dimuat di RAM data dan dimanipulasi oleh RAM. Data pada RAM dapat diakses secara acak atau tidak harus terurut. RAM adalah memori elektronik di mana semua data disimpan dalam rangkaian arus listrik dan transistor, sehingga hanya ada sedikit keterlambatan. Namun, karena data RAM disimpan secara elektronik, data di RAM akan hilang ketika tidak ada daya listrik. Kedua, ada ROM. Adalah memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer untuk proses booting. Instruksi yang disimpan oleh ROM disebut firmware. Data yang pernah ditulis di ROM tidak dapat dihapus. Instruksi ROM dijalankan secara otomatis saat komputer menyala. Pada komputer, ROM bisa berisi sistem operasi kecil yang disebut dengan Basic Input Output System atau BIOS. Perangkat keluaran atau output device. Yang pertama, ada monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer berupa gambar, teks, angka, grafik, video, dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis monitor seperti cathode ray tube atau CRT, LCD, maupun LED. Printer digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Ada beberapa jenis printer, diantaranya printer dot matrix, inkjet, laserjet, dan plotter. Speaker digunakan untuk menghasilkan suara dari komputer seperti musik, percakapan di film, dan efek suara lainnya. Perangkat penyimpanan sekunder atau secondary storage device. Di antaranya, yang pertama, ada hard disk drive atau biasa dikenal dengan HDD, merupakan media penyimpanan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat cakram disk tipis. Saat ini kapasitas HDD bervariasi dari 25, 6 GB hingga 18 TB. Data yang disimpan dalam cakram hard disk tidak akan hilang ketika tidak ada daya listrik atau bersifat non-volatile. Ada SSD atau Solid State Drive, merupakan perangkat penyimpanan data dengan solid state yang menggunakan flash memory. SSD tidak memiliki disk, pemutar fisik, dan head untuk baca tulis yang biasa disebut pada HDD. Dibandingkan dengan drive elektromekanis pada HDD, SSD biasanya lebih tahan terhadap guncangan fisik, beroperasi tanpa menimbulkan suara, dan memiliki waktu akses yang lebih cepat, serta keterlambatan yang rendah. SSD menyimpan data dalam sel semikonduktor. Pada tahun 2019, SSD memiliki kapasitas 60-100 TB. SSD tidak akan hilang ketika tidak ada daya listrik atau non-volatile. Flash drive atau biasa dikenal dengan FD berfungsi untuk alat penyimpan data secara permanen yang portable, menggunakan flash memori dan biasanya menggunakan antarmuka USB. Kapasitas penyimpanan bervariasi dari 8 GB, 25, 6 GB sampai dengan 2 TB. Flash drive biasanya digunakan untuk menyimpan data, backup, dan alat pemindahan data. Ada CD atau compact disc, adalah format penyimpanan data cakram optik digital yang dikembangkan bersama oleh Philips and Sony dan dirilis pada tahun 1982. Format ini awalnya dikembangkan untuk menyimpan dan memutar rekaman audio digital, tetapi kemudian diadaptasi untuk penyimpanan data CD-ROM. Beberapa format yang berkembang bisa CDR, CD recordable, CD RW, CD rewritable, video CD atau VCD, super video, SVCD, foto CD, picture CD, dan lain-lain. Memory card atau SD card, sebagai layaknya hard disk pada komputer yang digunakan pada peranti portable seperti smartphone, digital tablet, dan lain sebagainya. Teknologi penyimpanan awan atau cloud storage. Saat ini kebutuhan penyimpanan data harus berkembang sehingga memunculkan teknologi penyimpanan yang inovatif.
Salah satunya adalah cold storage yang merupakan metode penyimpanan data di sejumlah server yang dikelola pihak penyedia layanan internet atau ISP, Internet Service Provider. Untuk menggunakannya, pengguna teknologi awan memerlukan koneksi internet untuk mengakses data. Ketika data disimpan di cold storage, maka salinan data tersebut akan dikirimkan melalui internet ke server milik penyedia layanan dan kemudian akan merekamnya. Jika ingin mengakses data tersebut, maka server akan memberi akses kepada pengguna untuk mengubah atau mengunduhnya. Cold storage memiliki sejumlah keunggulan dibanding penyimpanan data pada memori fisik. Antara lain, data dapat diakses menggunakan peranti apapun dan dimanapun, asal terkoneksi dengan internet. Pengguna dapat berbagi atau sharing, dan penyedia layanan biasa memberikan jaminan keamanan. Contoh cold storage antara lain Dropbox, Google Drive, Sync.com, dan lain-lain. Perangkat lain atau peripheral perangkat tambahan antara lain motherboard merupakan papan sirkuit utama yang menghubungkan perangkat komputer. Motherboard digunakan untuk tempat memasang prosesor, memori, hard disk, dan komponen lain. VGA card merupakan perangkat komputer yang berfungsi untuk memproses keluaran dari CPU untuk ditampilkan ke layar monitor. Sound card merupakan alat yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal suara ke speaker. Ada GPU, Graphical Processing Unit, merupakan sirkuit elektronik khusus yang dirancang mempercepat pembuatan gambar keluaran ke perangkat tampilan komputer. GPU biasanya digunakan pada embedded system atau sistem tertanam, ponsel, komputer, workstation, and console game. GPU modern sangatlah efisien dalam memanipulasi grafik komputer dan pemrosesan gambar. Thanks for watching. Jangan lupa klik subscribe dan komentar di bawah ini ya. See you next chapter dan silahkan praktikkan.